Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Supriyatman dari kelas Bisnis Digital 24A. Di sini saya akan menjelaskan UAS tentang dasar-dasar teknologi informasi. 1. Jaringan komputer terbaik itu yang cepat, aman, dan gampang diakses. Dengan jaringan kayak gitu kita bisa lebih mudah kerja, belajar, atau komunikasi tanpa gangguan. Contohnya di bidang kesehatan, dokter bisa konsultasi jarak jauh lewat internet. Di pendidikan, siswa dan guru bisa belajar lewat kelas online tanpa buffering. Bahkan buat yang tinggal di daerah terpencil, jaringan bagus bisa bikin mereka akses layanan penting kayak belanja online atau informasi kesehatan. 2. Transmisi jaringan terbaik untuk kirim data menurut saya yang pakai fiber optik karena dia punya kecepatan tinggi, bisa kirim data dalam jumlah besar dan minim gangguan. Jadi cepat dan stabil dibandingkan jaringan yang lain seperti kabel tembaga atau wireless. Fiber optik juga lebih tahan terhadap interferensi, jadi data yang dikirim lebih aman dan lebih akurat. Cocok banget untuk kebutuhan yang butuh kecepatan kestabilan tinggi, misalnya buat streaming game online atau transfer data besar. 3. Desimal untuk kehidupan sehari-hari. Biner untuk kerja internal komputer. Oktal dulu digunakan dalam pemrograman dan perangkat kelas. Heksadesimal sering digunakan dalam pemrograman dan representasi warna. Nomor 4. Nama lengkap Ariel Supriyatman. Jika dikonversi menjadi A sama dengan 1, R sama dengan 18, I sama dengan 9, L sama dengan 12, E sama dengan 19, U sama dengan 21, P sama dengan 16, R sama dengan 18, I sama dengan 9, A sama dengan 1, T sama dengan 20, M sama dengan 13, A sama dengan 1, N sama dengan 14. Maka bilangan desimal nama Ariel Supriyatman adalah 1 tambah 18 tambah 9 tambah 12 tambah 19 tambah 21 tambah 16 tambah 18 tambah 9 tambah 1 tambah 20 tambah 13 tambah 1 tambah 14 sama dengan 172. Lalu angka ini dikonversi ke bilangan diner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. 172 dibagi 2 sama dengan 86, sisa kosong. 86 dibagi 2 sama dengan 33, sisa kosong. 33 sama dengan 2 sama dengan 33 dibagi 2 sama dengan 21, sisa 1. 21 dibagi 2 sama dengan 10, sisa 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5, sisa 0. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Maka hasil konversinya adalah 111100. 5. Teknik dasar dalam pembuatan kecerdasan buatan AI. Ada beberapa antara lain pembelajaran mesin, machine learning. AI diajari untuk mengenali pola dari data yang diberikan, lalu bisa mengambil keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Jaringan saraf tiruan, neural network. Ini cara kerja AI yang meniru cara otak manusia bekerja. Data masuk ke dalam neuron yang diproses dan hasilnya keluar sebagai keputusan atau prediksi. Algoritma pencarian, search algorithm, digunakan untuk mencari solusi dari masalah tertentu, misalnya untuk menemukan rute tercepat dalam peta atau menjawab teka-teki. Pemrosesan bahasa alami, natural language processing. AI diajari untuk memahami dan merespon bahasa manusia, kayak chatbots yang bisa ngobrol dengan kita. Logika dan sistem aturan, rule-based system. Sistem ini bekerja dengan mengikuti serangkaian aturan yang sudah ditentukan untuk membuat keputusan.
6. Kecerdasan buatan yang memang bisa menggantikan beberapa pekerjaan manusia, terutama yang bersifat rutin dan repetitif, seperti di pabrik atau pekerjaan administratif, tapi AI belum bisa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, emosi, dan keterampilan sosial, seperti pekerjaan di bidang seni atau psikologi. Solusinya, manusia bisa beradaptasi dengan belajar keterampilan baru yang lebih sulit digantikan AI, seperti kreativitas, kepemimpinan, atau kerja yang lebih berorientasi pada manusia. Selain itu, kita bisa fokus pada pekerjaan yang melibatkan pengambilan keputusan yang kompleks dan interaksi dengan orang lain yang masih sulit dilakukan AI. 7. Salah satu bidang kecerdasan buatan yang memiliki hubungan erat dengan bisnis digital adalah pemrosesan dalam bahasa alami, Natural Language Processing, NLP. Pemrosesan bahasa alami, NLP. NLP adalah cabang AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Tujuannya adalah untuk memungkinkan komputer memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami. A. Hubungan NLP dengan bisnis digital. NLP memiliki peran penting dalam berbagai aspek bisnis digital, antara lain layanan pelanggan otomatis chatbot yang didukung oleh NLP dapat menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan informasi produk, dan memecahkan masalah dasar secara otomatis. Hal ini mengurangi beban kerja tim layanan pelanggan dan memungkinkan mereka fokus pada masalah yang lebih kompleks. Contoh penerapan NLP dalam bisnis digital. Netflix menggunakan NLP untuk memahami preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi film atau acara TV yang dipersonalisasi. 8. Salah satu kejahatan siber yang umum adalah serangan phishing. Serangan phishing adalah upaya penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi rekening bank. Pelaku phishing biasanya menyamar sebagai pihak yang terpercaya, seperti bank, perusahaan, atau teman, dan mengirimkan email atau pesan palsu yang mengerahkan korban ke situs web palsu yang terlihat mirip dengan situs web aslinya. Di situs web palsu tersebut, korban akan diminta untuk memasukkan informasi pribadi mereka yang kemudian akan dicuri oleh pelaku. Cara penyerangan phishing. A. Pengiriman email atau pesan palsu. Pelaku membuat email atau pesan yang meyakinkan seolah-olah berasal dari pihak yang terpercaya. Email atau pesan ini biasanya berisi tautan ke situs web palsu. 9. Enkripsi dan deskripsi adalah dua proses penting dalam komunikasi data yang bertujuan untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Berikut adalah penjelasan mengenai mengapa kita perlu melakukan enkripsi dan deskripsi pada komunikasi data. A. Enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data asli plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, ciphertext. Tujuannya adalah untuk melindungi data dari orang yang tidak berhak melihat atau mengaksesnya. Enkripsi sangat penting dalam situasi berikut. Data sensitif, data seperti informasi pribadi, keuangan, atau medis memerlukan enkripsi untuk mencegah penyalahgunaan. B. Deskripsi. Deskripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Proses ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi yang sesuai. Deskripsi penting dalam situasi seperti berikut. Menerima data terenkripsi. Penerima data harus memiliki kunci deskripsi untuk dapat membaca dan memahami informasi yang diterima. 10.
10. Etik profesi adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku anggota suatu profesi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para profesional menjalankan tugas mereka dengan integritas, tanggung jawab, dan menghormati hak-hak orang lain. Etika profesi mahasiswa dalam bidang kesehatan. A. Mahasiswa kedokteran menjunjung tinggi sumpah dokter menjaga kerahasiaan pasien, belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pasien. Hanya itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.